مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Yang mulia segenap para ustadzah, para orang tua, para guru, terkhusus pimpinan Yayasan Al Husna, guru kami, guru saya Al Mukarram Al Ustadz Haji Madrus Hakim beserta istri beliau Al Mukarramah Ustadzah Hajjah Masturah beserta seluruh para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya karena memang gak ada catatannya, dan para pimpinan majelis taklim, segenap ibu-ibu hadirat jamaah, adik-adikku sekalian yang insya Allah kumpul kita, hadir kita hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW YPI Al Husna KP titik Bojong RT titik 01 garis doyong RW 02 Pantai Makmur Tarumajaya Kab titik Bekasi. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita pada sehat semua. Allah kasih rezeki yang banyak, halal berkah. Anak-anak kita yang belajar di YPI Al Husna ini Allah kasih ilmu yang manfaat, jadi anak yang solihin dan solihat, insya Allah menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tuanya, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, waktu udah tengah hari, kita jangan lama-lama ya Bu, ya Bu, karena udah tengah hari saya juga belum nyarap. Jadi Isra Mi'raj itu kekuatan iman. Percaya apa enggak percaya, kita di sini dilatih, diuji iman kita. Maka pulang Isra Mi'raj, Nabi cerita sama rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Ditanya sama rombongan Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad dari mana? Saya habis Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketemu Allah, tembus langit ketujuh, terus dapat perintah sholat, dan terus dapat habis subuh, sebelum subuh dan nongkrong lagi di sini. Itu rombongan Abu Jahal apa dibilang? Waduh, Muhammad stres, Muhammad gila, ngadu sama Abu Bakar. Abu Bakar, temen lu no Muhammad udah PA kali. Kata dia habis Isra Mi'raj, ilokan apa? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad yang ngomong. Bener, Nabi begitu ngomong, bener. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi pesannya iman dulu po, iman mantepin. Maka enggak ada ruginya anak kita dimasukin ke madrasah TPQ ya Bu. Nih iman biar mantep bocah kita. Sekarang kan anak kita godaannya berat, emaknya aja imannya digoda mulu. TV siang malam nonstop di rumah, anak maghrib berebut remote. Makanya nih anak kita imannya biar mantep. Godaan iman berat, tantangan iman ada aja. Udah siap kita rapi mau ngaji, ada aja halangan. Mau keluar rumah gerimis. Godaan banyak, tantangan iman berat. Makanya ini kita masuk bulan Roah, dikit lagi kita masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Hitungan hari po. Malam Senin besok kita udah nisfu. Malam Senin besok kita udah nisfu. Kan yang dipanggil puasa iman,
Yang dipanggil ibadah iman. Iman mantepin dulu. Bu, puasa panggilannya iman, ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang kagak beriman kagak hai, jadi nggak dipanggil. Makanya orang yang dipanggil puasa itu yang punya iman, yang beriman. Syarat wajib puasa kita diajarin sama guru fikih, ngajarin 4 syarat wajib puasa. Berarti orang yang kagak puasa besok itu orang kurang syarat, karena puasa ada syaratnya. Apa syaratnya Ustadz? Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang kagak puasa orang yang kurang syarat. Ustadz itu dia kan orang Islam kok kagak puasa? Ya barangkali belum baligh. Biarin orang belum baligh mak, kagak puasa nggak ngapa-ngapa. Ustadz anak udah 3 masih belum baligh. Ya berarti dia lagi kurang mampu kali, sakit. Biarin orang agak mampu puasa lagi sakit. Sehat Ustadz, saya lihat badannya gemuk keker. Ya berarti gila, akalnya kagak ada. Makanya kita disuruh panggilannya iman. Anak-anak kita masukin ke madrasah, ajak anak kita kuatin imannya po. Tantangan anak kita berat imannya. Sekarang apalagi mang zaman lagi corona begini, apa aja dikerjain di rumah ya po. Kerja di rumah, anak kita sekolah di rumah, HP pakai online sekolah. Emang gara-gara si corona sial dangkalan ini po. Lah udah setahun dia kemarin habis ulang tahun. Ya Allah, apa aja kagak boleh, kumpul-kumpul kagak boleh, yang dagang diusirin, bener? Iya, sampai ustadz kena lockdown semuanya. Ceramah batal semua jadwal, kagak boleh dapet izin, nemplak banget pada. Joget nggak apa-apa, orang hiburan, orang joget kagak dilarang, kok disuruh kan joget. Yang nyuruh kok ngaji oma yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Ada lagunya kan? Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, joget, air. Biarin po, baru kali ini bertamu ada bangku nggak ada meja. Bagian dah nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa, namanya juga di rumah guru sendiri, biarin dah nggak apa-apa ya po. Nih makanya kita ini Isra Mi'raj iman naikin dulu, iman ibadah jadi benar. Kalau iman udah mantep ngaji juga rada getol. Kita ngaji begini sekali tawakuf ini kan ya usah aja ya. Penutupan kalian udah? Belum? Iya dah, besok kita tutup memasukin Ramadan. Kita ngaji begini kan iman naik. Orang ngaji nggak ada ruginya po. Sekarang orang ngomong ngaji rada bagat kan. Kita ngaji begini, po ngaji cing. Ngaji ngarepin tarah tua-tuaan. Yang ngaji ngarepin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua kan kuping rada budek, mata kurang awas. Ngajarin setengah mati nenek. Mana baca juz amma, nenek baca alam taro kaifa. Nek baca alam taro kayak apa? Yang bener lah nek, alam taro kaifa, bentet. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja. Enggaknya ngaji kayak rombongan dia nih, bocah-bocah langsung tenget po. Nih anak kita suruh ngaji, perhatiin juga. Jangan sekolah doang dianterin, bayarannya berapa, SPP-nya seragam baru semuanya, topi baru, tas baru, patu baru. Lagi dia ngaji lekar sama ustazah, sama guru. Bocah kagak dipikirin, peci udah bulu kagak diganti. Baju koko, kancingnya lain sebelah. Ikro udah pada sobek, kagak dibeliin. Jus ama sobek, tengahnya sobek, depannya sobek. Lagi baca mengaji sama guru alam taro, karena tengahnya sobek ketemu bacaan alam nasro. Pulang ngaji ditanya mamanya, ngaji apa tong lu sama guru? Ngaji 2 alam mak. 2 alam itu alam taro sama alam nasro. Emang ngarepin malam Senin Ustadz bayaran, malam Minggu kan anak-anak jangan lupa besok malam Senin bayaran. Yang gede 20, yang kecil ceban. Tungguin po malam Senin girang mau bayaran. Pas begitu hujan, gede nyampe bocah. Ada yang rajin banget ngaji, udah tuh nyender aja ngiler. Yang satu kita tanya geblek banget. Yang tanya, yang jatuh nanya mulu. Bocah sekarang kan nanya mulu po. Sekarang po baru berasa bagaimana rasanya jadi guru. Sekarang ngaji online, ya enggak? Sekolah online ya po. Empok di rumah kewalahan.
Iya, bagaimana rasanya guru di sekolahan, kewalahan ngurusin anak empok, di rumah sekarang baru berasa empok, gara-gara online, bocah susah banget, bener pok? Iya, sampai protes ke sekolahan, Pak Guru bagaimana sih bocah, udah pas sekolah, masuk di sekolah, buka apa sekolah, buka, bener pok? Begitu, kenapa? Emak udah kewalahan, begitu juga guru kewalahan pok, bocah banyak buat ngaji, tahu sendiri bocah sekarang, emang nanya mulu. Loh, kita ceramah diprotes, anak-anak siapa orang nyantunin anak yatim kemudian ngusap kepala anak yatim pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah di belakang nyeletuk, Ustadz nanya Tad, kalau yatimnya botak bagaimana? Ada aja po. Emang bocah sekarang kritis-kritis po, yang kagak-kagak ditanya. Makanya nih kita pentingnya anak kita masukin ke madrasah jangan kecil hati, masukin ke pesantren jangan kecil hati. Bocah sekarang sekolah yang lain pada tawuran mulu, ngapa? Agamanya kosong, belajar agamanya kagak ada, adab akhlaknya nggak diajarin. Kalau ngaji bisa baca Iqra, bisa baca Quran. Mana ada po santri pada tawuran, kagak ada. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran mas santri ono gara-gara berebut bedug, nggak ada. Anak kita tanemin agamanya mantep dulu. Makanya orang tua dulu mesen begitu, tong biarin baba lu jadi pala, pala jadi kaki asal lu tetap sekolah, bener kan? Jangan sampai lu kayak gua tuh orang tua dulu, masa baba lu geblek juga, nggak mungkin. Orang tua mah begitu tuh pesennya, biarin baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu cuma jadi RW, lu jadi camat. Baba lu cuma tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Begitu musinya. Baba lu anak kudu lebih hebat dari baba lu. Tuh, makanya kita bersyukur anak kita masukin ke Al Husna. Jangan kecil hati, po. Jangan pakai mikir-mikir ya elah anak gua masuk madrasah. Ngomong madrasah aja madrasah. Ntar keluar jadi apaan Ustaz? Jadi orang, masa jadi kebo? Nggak mungkin, po. Makanya kita bangga iman biar mantep. Alhamdulillah. Ini masuk bulan Roah. Bulan Roah kan, po, bulan arwah. Tuh orang dulu ngomongnya bulan Roah, bulan arwah. Sebenarnya ini bulan Sya'ban. Kemarin kita bulan Rojab. Ngapain bulan Rojab? Rojab Syahrullahil Asam. Bulan Rojab bulannya Allah yang tuli, yang kagak mau dengar ada permusuhan, pertengkaran, pertikaian di antara kita. Bulan perdamaian. Litat hiril badan, mensuciin badan kita biar bersih. Yang kedua masuk bulan Sya'ban, litat hiril kolbi, suciin hati kita biar bersih. Kenapa? Mau masuk Ramadan bulan suci, hati kudu bersih. Kenapa? Sering kena penyakit ini hati penyakitnya macam-macam, po. Penyakit kita wajar semuanya pada punya dosa. Emang manusia biasa tempat salah sama dosa, bener po? Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman tetangga. Sudah dosa melaki, masa abrek-abrek, po. Ya ilaha illallah, mau berangkat ngaji laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Laki-laki tidur nyolek-nyolek bangunin salah, bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh niat jam, kan salah itu bini. Lampu aja po yang melek niat jam, pakai nyuruh laki bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Lalu lu yang melek niat. Nih ya Allah, dosa yang begitu dirontogin. Alhamdulillah. Hati sering kena penyakit batin macem-macem, po. Degig, iri, nguret tuh hati. Nggak boleh niat orang seneng niat orang susah niat orang seneng, najong dah. Ya po, makanya sama. Emang yang lagi ngomong itu dia si Tile emang kagak ada dosanya, sama kita banyak dosa. Apalagi saya tukang ngomong, po, emang salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja. Emang gue tukang ngomong, wajar gue diomongin orang, ya po. Nih makanya luar biasa, dosa yang kecil-kecil dirontogin. Masuk nanti bulan Ramadan, litat hirir ruh, untuk mensucikan ruh kita bersih, jiwa bersih, badan bersih, hati bersih. Ntar keluar Ramadan dapet titel tuh, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci bersih lahir batin. Kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Kayak bayi lagi kita, enak kayak orok kan nggak ada dosanya, po. Orok agak ada dosanya. Orok empo mau jadi kayak orok lagi kan ya, dosanya kagak ada. Makanya dosanya kagak ada tuh orok, dicium aja kapan aja enak. Orok siang malam sore tengah hari kita ciumin enak itu orok. Mulutnya kita cium masih wangi lah orok. Coba tengah hari nyium aki-aki, po, sepet baunya, rasanya berlain. Makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada, rezekinya lancar. Ada yang datang nengokin, bawain baby set, bawain bedak kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang.
Tuh, padahal nggak ada giginya tuh bayi. Rengginang dimakan sama emaknya, bener kan? Buat mapas. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Dosa. Kan lagi ngomongin rengginang ini, po. Oh, lagi ngomongin rengginang, ke sono-sono. Rengginang, ini lagi nyarain rengginang ini. Rengginang. Tuh, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Wah, tadi udah pan rengginang duluan. Gigi udah duluan tadi, po. Sekarang tinggal dosanya. Jadi rengginang sama dosa, gigi sama dosa. Makanya kita pengen nyiapin Ramadan, apalagi sekarang udah banyak di mana-mana penutupan, po. Masuk bulan Roah kita syukur. Syukurnya di mana? Ya Allah, masih dikasih nikmat panjang umur, dikasih kesempatan oleh Allah. Makanya ini bulan Roah kita sering ziarah, datang ke kubur, doain orang tua. Maka orang Betawi kita nih khususnya ada istilah ngeroahin. Rasulullah waktu masuk bulan Roah datang ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Itu pemakaman para syuhada, makam para istri Rasulullah di situ, Bu. Rasulullah angkat tangannya. Apa yang beliau ucapin di situ? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman surganya Allah. Alhamdulillah. Maka disunain kita ngirimin doa, ngeroahin, datang ziarah, nyekar. Kenapa? Bersyukur masih dikasih panjang umur. Apalagi kita kalau udah denger, po, sekarang TV iklannya udah iklan puasa mulu. Udah mulai iklan sirup ya, po, iklan berbuka udah ada di TV. Apalagi kita dengar kalau di mana-mana orang lantunin penutupan pengajian, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Dengar itu, po, hati kayak dirorot. Mata udah keluar aja air mata tuh menggerujuk. Bener, ingat di situ kita. Ingat sama siapa? Ingat yang udah kagak. Ya Allah, tahun kemarin dia masih terawih bareng sama gua. Sekarang udah nggak terawih lagi puasa tahun ini. Kemarin masih buka sama gua puasa tahun kemarin. Sekarang udah nggak buka bareng sama kita. Bener, po. Tahun kemarin masih terawih bareng, masih datang ngaji tadarus bareng, sekarang udah enggak. Makanya kita bersyukur dikasih nikmat panjang umur, ketemu Ramadan, maka doa-doa kita diijabah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berikan keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ketemu dengan Ramadan. Makanya kita beruntung. Ini bulan Roah ngirimin doa, datang ziarah, mama di rumah aja doain, laki suruh ke kuburan, ziarah angkat tangan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya pakai assalamualaikum, po, ada penghuninya di dalam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum, ada penghuninya di dalam, berarti ada yang huni. Nggak boleh pakai assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum? Sono mayata Los Angeles Amerika. Tapi assalamualaikum, di dalam kubur ada orangnya. Jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger dia jawab salam. Kalau kata denger kagak jadi, po, kita ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ji. Lu nyampe, po, surat Yasin habis kita lempar udah. Sendal jepit pada putus, kita lagi ngibrit lari. Tasbih pada mental lu kita lemparin. Kenapa? Ada uka-uka, penampakan. Makanya orang tua yang udah kagak ada di kubur, malam takbiran, malam nisbu Sya'ban, malam Jumat, pada nyampe arwahnya kemana? Ruhnya nyampe ke rumah kita. Ngelihat anak kan doain apa kagak? Kalau anak kan doain malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, itu orang tua senyum girang arwahnya, po. Enak, beruntung yang masih pada punya emak, yang masih pada punya bapak, beruntung, po, beruntung, po, beruntung. Makanya ntar kalau udah kagak dah, emak udah kagak, bapak udah kagak, ya Allah, ya baru sekarang ada lagunya, po, udah nggak enak, po, itu ya enggak. Ya Allah, kalau begitu kan ingat orang tua jasanya luar biasa. Emak bapak kita, jangankan kita emak-emak dah yang jasanya gede banget, bapak-bapak kalah jasanya emak-emak.
Bener po, empok nih kalau ngomongin nyak po udah ngenes aja. Makanya kita sama nyak nggak pernah putus tuh hubungan batin, nggak pernah putus. Lihat po, mana buktinya? Kita lagi meriang nih, meriang po, panas dingin, ngerintih aja ngerintih. Yang kita sebut enak apa? Nyak lah, jarang kita ngerintih baba. Nyak yang disebut enak bener. Kalau ngerintih nyebut nyak rasanya ringan, penyakit bener po. Rasanya obat buat kita nyebut namanya doang. Nyak ya po. Makanya emak hebat. Bapak kita juga enggak, jangan dilupain jasanya. Orang laki apalagi malam po berangkat gelap, pulang gelap nyari nafkah buat anak bini. Kadang makan lagi capek, ada capeknya juga, ada keselnya juga. Anak kecil tengah malam masih melek aja, dia udah ngantuk banget tuh emak. Dicari lakinya, ya lah bang, mana tahu babanya bocah ini ya, mata gue udah ngantuk banget, ini bocah masih melek aja matanya. Lu apa orang laki akal lu banyak kan, cari ke akal nakut-takutin bocah biar tidur. Lah bapak mau nyari akal itu keluar rumah, babanya ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing tuh di samping. Akhirnya tuh bocah ketakutan tidur po. Iya, padahal sih bapaknya yang dianjing-anjingin. Sampai segitu orang laki po rela dianjing-anjingin, nakut-nakutin anak. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya Allah, jasanya kalau kita ingat orang tua kita, kagak ada duanya. Apalagi sudah emak dah, emang deket sama anak, kemana-mana gendong anak, bawa anak. Jarang bapak-bapak gendong anak kemana, ngayap nggak pernah po. Ya po, lagi enak-enak makan itu emak punya anak kecil nangis, dia tinggal tuh nasi, bener. Ya, dia lihat anak-anakku ya, ya Allah, dia tinggal makannya, dia bersihin dulu, cebokin tuh anak, habis cebok baru jadi lanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi tuh mak, dicampur aja nasi udah sama sambal kuning di situ jadi satu. Emak tuh, anak lagi sakit emak sampai ngomong begini, ya neng, jangan lu apa yang sakit, biarin emak yang sakit. Sampai segitunya po, tuh orang tua emak kemana aja ngajak anak ngaji, kumpul, bawa tas kecil, fungsinya ada, kondangan, bos lampe, itu kan ada macam-macam caranya. Ada yang dipasukin ke dalam tas, pisang dia masukin, kue pepe dia buntel. Emang buat siapa? Buat anak. Nggak ada orang laki mikirin po kondangan, mikirin anak. Kondangan kalau dia dari rumah, bapak-bapak bos lampe kagak bawa pisang dia po, udah bawa pisang duluan, nggak mungkin dia bawa pisang ya po. Nih emak kita luar biasa, bapak kita luar biasa. Emak jasanya gede, bapak jasanya gede. Ini bulan Roah, saatnya kita deketin diri sama Allah, doain mereka. Girang po, Ustadz nggak punya duit buat roahan. Ada roahan masal, gabung, sumbang dah tuh. Ya nggak, patungan arang gocap. Nih arwahnya buat ini, pahalanya buat ini, enak po. Nggak ada ruginya kita sama orang Islam. Makanya ini Ramadan menyambutnya iman. Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Insya Allah kelar Isra Mi'raj, ibadah kita maju dan meningkat lagi. Amin ya robbal alamin. Isra ngajarin kita didik sholat. Sholat kita tahu diri po, emang diajarin dari sononya, langsung perintah Allah kepada Rasulullah. Awal perintahnya 50 waktu. Apaan ceritanya begitu di Isra Mi'raj? Tadi kita baca sejarahnya tuh di kitab. Dapat 50 waktu, Nabi pulang ketemu Nabi Musa di jalanan yang namanya satu profesi, dia kongko sama-sama Nabi, dia ngobrol. Ditanya sama Nabi Musa, "Ma, dapat perintah apa dari Allah?" Sholat. Nabi Musa ini berapa? Gocap. Nabi Musa godek, yang bener mat, ilo kan sampai gocap. Bener ini gocap. Kebanyakan nggak sanggup umat lu, kuntet-kuntet nggak kuat dah sembahyang 50 waktu. Umat gue mah gede, gemuk, keker, minumnya susu, madu. Umat tuh gue liatin kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Udah nggak kuat dah, lu merah aja balik sono minta diskon, dikurangin 5. Balik lagi sama Allah, dikurangin lagi sampai tinggal 5. Masih ketemu Nabi Musa lagi. Udah berapa mah? Tinggal 5. Kebanyakan masih. Gua kagak sanggup dah niat umat tuh sembahyang sampai 5 waktu. Apa kata Nabi kita? Malu Nabi Musa gua. Emang muka gua muka tembok. Lah dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin dah 5 gua rawatin. 5 aja po. Jarang banget kita kena. Ya Allah, johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib liwat, maghrib kena, isya lolos, ya sudahan subuh po.
setengah 6 dibangunin sama lakinya, bangun bang, bangun, daripada kamu sholat ketinggalan jamaah di rumah aja, abang jadi imam, saya belakang jadi makmum. Laki dibangunin, mata masih merem, tangan udah ngerepe-ngerepe tuh, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh, mana udah setengah 6 wudhu, neng ayo neng sufu vakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong kali bang, gak lah ngomong mulu, aduh setengah 6 ayo. Lakinya takbir, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah setengah 6, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Akhirnya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin. Padahal lakinya baca segitu doang. Karena ngaji sama gurunya kalau sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin Yasin, Allahu akbar. Ngomong bini, gua kira dibaca semua. Bayang kongkok berdua-duaan. Wow, ini sholat ngajarin kita banyak ilmu. Sholat ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat, jangan sholat. Kalau belum waktunya, Zohor 4 rakaat 4 laksanain. Usaha saya tambahin atur rakaatnya biar 5, biar pahalanya gede. Salah, 4 ya 4. Kecuali kalau pergian jauh musafir, kita dapat itu ada keringanan, ada rukhsah namanya keringanan, kita disuruh jamak, disuruh qashar, itu hukum Islam gampang. Sholat ngajarin disiplin. Yang kedua ngajarin kita jangan sombong, tawadhu, rendah hati. Mana buktinya? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kan kepala. Pala ini paling terhormat. Orang kalau kagak ada palanya bukan orang. Pala ini paling terhormat nih. Bercanda sama temen dikeplak pala kita, marah, lu jangan main pala dong, gua dipitrain pala gua. Pala kok dijagain. Makanya kita bikin KTP di kecamatan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Kagak ada. Pala kita paling terhormat, paling mulia. Tapi lagi sujud sholat kok pala kita sama rendahnya sama kaki. Sama rendahnya sama kaki. Bahkan pala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Bener kan? Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Ya Allah. Sholat ternyata ngajarin jangan sombong, jangan mentang-mentang kaya, belagu banget. Nanya agak mau negor, ditanya ogah. Mentang-mentang kaya jalan pundak duluan. Mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Wah ilaha illallah, mentang-mentang kaya jalan kagak ngejek tanah. Kuntilanak kali itu dia. Jangan sombong kita. Pangkat jabatan emang dikasih, emang dari siapa emang? Pangkat jabatan titipan, kaya titipan, jangan pelit. Medit koret mutu gasiran pantat kuning bol nontot najong buat dah. Duit banyak pelit banget, makan launya ikan dia kerepuk semua habis pala-palanya. Kesian banget kucing melongo nungguin pala. Orang masih sisain. Pala ikan itu kasih kucing. Udah begitu pakai presto lagi, tulang hancur di presto. Nah kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit banget itu orang, najong banget dah. Orang punya duit pelit kok. Nih kalau udah pelit banget udah, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya rokok sebatang jarang potes sebelah sama temennya, pelit banget, najong banget dah. Punya duit 10.000, ceban, perutnya lapar, mikir-mikir, gue beli nasi goreng habis nih. Jangan, bener sih duitnya utuh ceban, mentidur ucus pada ngambang, rasain kok tuh. Makanya jangan pelit dah kita. Hidup enak adanya orang lain, jangan pelit. Makanya puasa, sholat ngajarin kita disiplin. Yang kedua ngajarin jangan sombong. Yang ketiga dalam sholat kita selesai sholat salam kanan salam kiri. Pelajaran lagi buat kita. Hidup di masyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak po. Semuanya kita perlu orang lain. Orang disebut kaya karena ada yang miskin kok, bener? Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat, bener po? Libang baru jadi RW aja udah belagu banget. Ya, yang jadi RT udah belagu banget. Jangan, enggak po. Jadi sebut RW kan ada rakyat. Orang disebut atasan karena ada bawahan. Kalau nggak ada atasan, nggak mungkin ada bawahan, bener po? Iya, ibu, empok dah pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Wah, diselepatin bocah. Nih makanya kita diajarin kompak, nengok kanan nengok kiri dalam hidup. Insya Allah Ramadan ini kita masukin dikasih sehat po. Yang penting sehat dulu. Sekarang nih penyakit belum bubar-bubar po deh, corona ya nggak, ngeri. Pokoknya jangan takut-takut ngadepin corona, jangan kebangetan sombong ngadepin corona. Udah begini aja kita kumpul, kita cuci tangan, kita wudhu ya po, bersih udah.
jangan sampai kata kita takutan banget ya Bu. Makanya insya Allah sehat kita kumpul di pengajian, corona kagak datang di pengajian. Ini kita kumpul begini ngadepin bulan Ramadan, kita bermusafah bersalaman. Insya Allah salaman tangan doang Ustadz. Bagaimana? Salaman jangan tangan doang, tapi hati saling salam-salaman. Insya Allah pok kita bermusafah, minta ampun, minta minta maaf sama kita. Orang minta maaf mulia pok. Tapi ngasih maaf lebih mulia. Minta maaf rada gampang, memberi maaf rada susah. Maafin gue po ya, emang gue gede sama lu minta maaf sama gue. Tuh, memberi maaf rada susah. Tapi kalau memberi maaf, insya Allah lebih mulia daripada meminta maaf. Kita kepengen saling memaafkan. Artinya Ramadan kita masuki dengan hati bersih, jiwa bersih. Insya Allah kita dapat la'allakum tattaqun, predikat kita di hadapan Allah menjadi orang yang bertakwa. Kita puasa, kita taraweh, kita tadarus, kita qiyamul lail, itu kita lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Taraweh kita jamaah aja udah di musola rame-rame. Kalau kemarin-kemarin masih dilarang, udah datang aja. Sekarang mah labrak aja depo, udah aturan enak banget ya. Orang mau sembahyang kagak boleh, masih disilang-silang sama dia XX bola kayak orang mencak silat po, kita jauh-jauh buat jaraknya. Sembahyang aja udah. Iya, imam pilihin suruh ya enggak, jangan buatan lama nih. Kadang-kadang imam lama buat enak buat kita. Bener po, ada imam kagak mikirin makmum. Yang terawih lama buat atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda kan teriak, kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Jangan terlalu lama, kesian. Kan begitu kata Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan kelamaan. Jangan juga kebangetan cepet po. Ada yang cepet banget, bocah baru lulus pesantren belagu buat. Gila, minggir aki-aki gue jadi imam, aki-aki dipinggirin. Nggak pakai usul lagi terawih. Allahu akbar, dolin, nenek di belakang gue nyungsep juga ini gua. Mana habis buka kekenyangan. Jangan cepet-cepet, insya Allah kita terawih pelan tapi santai, jangan terlalu cepet, jangan terlalu lama ya. Insya Allah kita jalanin itu semua, sehat kita, badan kita sehat, dikasih rezeki kita yang banyak. Laki kita doain biar rezekinya lancar, usahanya semuanya. Ngadepin Ramadan munggah biar ada duitnya, kita munggah pok, bener. Biar ada rezekinya, munggah datang, munggah kita biar ada rezekinya, munggah biar ada rezekinya. Dikit lagi munggah, dikit lagi ya poya. Timun suri belewah udah kita siapin ntar insya Allah. Pokoknya ntar kita ketemu nih bulan Ramadan, belewah, timun suri, gorengan, berantem sama lontong ya po. Tuh di situ es buah udah paling enak. Pokoknya kita Indonesia luar biasa negara kita. Azan kalau di Mekah ditungguin po 5 waktu. Azan di Mekah sholat tuh ditungguin. Subuh ditungguin azan, maghrib sampai 5 waktu semuanya. Di Indonesia juga azan ditungguin doang. Itu juga azan maghrib waktu bulan puasa doang ya po. Pas kita azan asar denger lah ini kayak azan maghrib kok sama mirip mah azan maghrib gitu po. Emang begitu. Pokoknya puasa pertama emang godaannya banyak po. Ya Allah, perut pertama lapar, perut pala rada puyeng ya po, haus banget. Udah jam 3 sore nih lihat kecoa kayak korma. Kecoa tuh lewat kayak korma po. Ya ilaha illallah. Kita ngelihat sunlight kayak sirup sunlight. Padahal tempat cuci ya Allah sunlight udah ya lah po ngiler ngeliat sunlight kayak sirup ini marjan. Begitu. Emang begitu godaannya. Ya enggak, diajarin kita supaya menahan hawa nafsu. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Tempe halal, halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Kolak halal, halalnya habis maghrib. Termasuk laki kita sendiri halal habis traweh po. Habis maghrib nafsu amat. Habis traweh lamaan dikit. Ya Allah, habis maghrib mah celam-celam doang. Ini aja. Maka dari itu mudah-mudahan kita ini Isra Miraj ada hikmahnya. Udah jam 11:30 po. Saya emang belum nyarap tadi. Saya ngarepin makan duluan di sini. Enggak dikasih. Kasih kopi doang. Belebek perut ini. Belum makan dah. Ya, doain saya biar gemuk. Biar gemuk, biar sehat po. Ya kalau gemuk bukan tile jadi tole ntar dah. Ini aja.
Ya, doain guru kita Ustazah Haja Mastura, Ustaz Ki Madrus Hakim, doain beliau mudah-mudahan nih sehat, guru-guru kita semua Ustazah biar pada sehat, panjang umur, Allah kasih kekuatan, kesabaran, bimbing kita, ilmu-ilmunya manfaat buat anak-anak kita dan buat kita semua. Insya Allah ini bekal buat kita menghadap Allah, amaliyah ibadah yang ibadah amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Allah kasih panjang umur, sehat, berkah, kasih rezeki yang banyak, yang halal, berkah. Orang-orang tua kita yang udah kagak ada pok meninggal dunia, emak bapak kita, mereka yang udah kagak ada, keluarga diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Dan insya Allah orang-orang tua kita yang udah nggak ada ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak kita yang lagi pada belajar doain, yang lagi pada ujian ya Bu, Allah kasih kemudahan, kelancaran, dan diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini aja Ibu, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ya Bu, doa dulu jangan pulang. Sebab kita ngaji, doa itu mukhul ibadah. Doa ibarat air udah keisi di botol penuh, tinggal ditutup supaya kagak koclak airnya. Makanya orang yang ngaji dosanya dirontogin, pahalanya Allah kasih. Dosa kita yang dirontogin nih banyak, dilemparin ke laut, laut nolak, dilempar ke gunung, gunung juga nolak. Dosa kita yang dirontogin dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Makanya jangan pulang dulu ya Po ya. Baik-baik Po, pulang dah kalau berani. Dah ini aja yang dari saya. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan ya. Diatur besoknya apa doa Ustaz, langsung doa. Mana guru Ustaz? Siapa ya? Doa ada guru kita yang doa ada. Ya udah ya Po ya. Dah ini ya dah. Jangan lupa nih ada channel kita, like, share, and subscribe. Lu tukang apa lu? Gua tukang foto, tukang keker dah. Gede buat gak badan lu? Dah, ini aja. Ya Allah, kayak patung togok di situ. Dah, ini aja. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.